Ya, Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bapak kabarnya Bapak? Alhamdulillah Sehat sehat-sehat. Pak ya. Gimana Pak Andi? Alhamdulillah saya sehat Pak. Mohon maaf sebelumnya Pak, saya itu datang ke sini ke sekolah Bapak mengganggu sedikit acara waktu Bapak ya sebagai seorang kepala sekolah di SMA 1 Lobener Pak. Iya. Ya, Pak. Cuma Apa gimana yang Pak ya? Pak ya. Bisa saya bantu? Iya, karena saya juga berhubungan dengan tugas Pak. Ada tugas terkait dengan ini Pak. Wawancara saya ingin menimba ilmu dari Bapak terkait dengan permasalahan pengambilan keputusan Pak. Nah, Karena ada tugas Pak, jadi ya secara real ya supaya kita itu dikatakan sudah melaksanakan tugas ya berarti kan saya harus menemui Bapak dan melakukan wawancara ya Pak ya. Iya, Gitu. Jadi mohon maaf bila mana saya di sini mengganggu aktivitas Bapak di sekolah, memimpin sekolah itu ya. Baik Bapak, mungkin kalau Bapak sudah siap, saya akan menanyakan ya, melontarkan beberapa pertanyaan Pak ya. Iya, silakan. Terkait dengan tugas Bapak, tentunya Pak dalam Bapak memimpin sekolah itu kan berarti SMA Salo Pak ya, sekolah besar Pak ya. Pastinya adalah permasalahan-permasalahan Pak ya yang Bapak hadapi. Tentunya itu kan dan mungkin bisa menjadi dilema etika sendiri ya Pak ya. Bapak harus berhadapan dengan satu sisi mungkin harus mengamankan nama baik sekolah, satu sisi juga Bapak misalnya mendapatkan bahasanya hal yang serangan dari pihak luar Pak ya. Banyak dilema yang dihadapi di sekolah. Kira-kira apa Pak yang pernah Bapak alami yang bisa kita gali dari wawancara ini Pak? Misalnya apa Pak? Yang terbaru itu pernah yang dialami dilema itu tentang pelaksanaan program studi kampus. Di kampus Pak ya. Kalau boleh tahu Pak, kapnya itu kisahnya gimana Pak? Yang studi kampus itu Pak? Studi kampus itu kan kegiatan atau metodologi, salah satu metodologi pembelajaran menuju ke dunia nyata. Kalau kan tidak hanya di laboratorium, tapi juga kan ke objek-objek sejarah, objek-objek termasuk objek wisata dan sebagainya, termasuk juga ke kampus. Permasalahannya itu kan pertama keinginan siswa, karena ada biaya yang harus ditanggung oleh siswa dalam hal ini terkait juga dengan orang tuanya kan. Itu kan dilemanya seperti itu. Dilema yang paling pokok sih tentang antara keinginan orang tua dengan persetujuan orang tua dan keinginan siswa. Siswa ingin kemana, termasuk universitas atau kampus mana yang mau dituju, sementara orang tua berpikir atau berpendapat lain. Itu yang dilema. Dilemanya di situ. Nah, ketika itu terjadi Pak, mungkin Bapak di sekolah tentunya kan dalam menentukan sesuatu kan tidak diputuskan sendiri Pak ya. Langkah-langkah apa Pak yang Bapak ambil untuk menyelesaikan permasalahan yang tadi Bapak ceritakan tadi ya? Yang utama sih adalah dialog Pak ya. Dialog dengan siswa, dialog dengan orang tua. Sementara kalau dialog dengan siswa, namanya juga keinginan siswa Pak. Siswa mah inginnya jauh karena mereka ingin menikmati perjalanan. Sementara orang tua berbanding lurus dengan biaya yang harus dikeluarkan. Kalau jauh tentu ongkosnya tinggi ya. Kosnya tinggi. Kemudian termasuk ke biaya akomodasi yang lain. Sehingga kami berdialog dengan orang tua dan dengan siswa.
ketika berdialog dengan orang tua juga tidak semuanya, karena posisi orang tua itu keadaannya ada yang dari keluarga yang ekonomi mampu, ada juga yang kurang mampu. Ada kan sekitar 20% keluarga yang tidak mampu. Kemudian ada yang mampu. Ketika mereka menyatakan setuju atau tidak juga permasalahan tidak selesai di situ. Karena ini juga terkait dengan pimpinan kita yang di atas. Artinya kan harus ada rekomendasi dari pimpinan kita izin yang di atas, harus ada izin. Belum lagi dari pihak-pihak luar, pihak-pihak ketiga yang biasanya memberitakan, pokoknya mas media dan sebagainya. Mencari kesempatan dalam kesulitan. Jadi banyak sekali kalaupun program ingin dilaksanakan, tapi juga memang beresiko, dalam artian beresiko harus transparan. Makanya transparansi itu menjadi nomor satu agar memang tidak ada dusta di antara kita. Kepada orang tua yang tadi berasal dari ekonomi lemah, kita juga tidak mewajibkan harus ikut semua. Karena apa? Ya berdasarkan kondisi keuangan ya sudah. Akhirnya orang tua juga sepakat, ada yang ikut ke tempat yang ditentukan berdasarkan pooling dari anak-anak, tapi juga sebagai pembanding atau agar anak-anaknya juga tetap melakukan studi kampus, ya sudah saja kampus yang ada di kota, dekat yang dekat saja sekolah ya Pak ya. Itu kan tidak mengurangi bahwa program kunjungan kampus itu terlaksana. Artinya yang namanya kampus itu kan kelanjutan nanti pendidikan setelah pasca SMA. Jadi di kampus yang terdekat juga bisa, tanpa tanpa mengurangi arti dari kunjungan kampus itu sendiri. Kami membagi, yang jelas ketika program sudah disetujui oleh orang tua, karena ini program, tapi berhasil atau tidaknya kan tergantung dari orang tua juga. Aja permasalahannya, kalau ini sukses berarti itu atas dukungan orang tua. Kalaupun tidak dilaksanakan juga atas dukungan orang tua. Karena hanya sebuah metode saja, proses pembelajaran di luar sekolah atau di luar kelas dengan cara studi kampus dan juga mengunjungi situs-situs bersejarah, situs-situs ekonomi, situs atau pusat-pusat ekonomi, pusat produksi dan sebagainya, yang memberikan gambaran kepada siswa untuk di masa depannya. Jadi kalau kembali ke tadi, dari dialog itu memang kita beri kesempatan, yang jelas anak yang berasal dari keluarga tidak mampu pun bisa melakukan studi kampus, tidak mesti harus berbarengan dengan kelompok siswa atau teman-teman yang lain yang mampu begitu. Ini juga tidak sederhana. Karena apa? Karena ya jangan merasa bahwa karena berasal dari keluarga yang tidak mampu sehingga seolah-olah dieliminir kan. Ini makanya menanamkan kepada anak yang penting studi kampus. Masalah jauh dengan tidak itu tergantung. Seperti kemarin yang sudah dilaksanakan kan ke Jawa Timur, ke Malang, ke universitas, ke IAIN. IAIN. Sedangkan di Indramayu sendiri ada universitas. Jadi ada kelompok yang berada di kota Indramayu sendiri. Dan itu alhamdulillah berjalan. Kemudian segala keputusan itu adalah keputusan orang tua dan keputusan siswa. Kami sekolah hanya memfasilitasi saja. Siap orang tuanya berangkat, tidak siap juga tidak apa-apa. Intinya mah pihak sekolah kan mencoba mengakomodir diakomodir aspirasi siswa terkait tadi kendala
ada orang tua yang merasa keberatan akibat kos yang tinggi, Bapak memilih opsi tadi membagi dua Pak ya, melakukan kunjungan di universitas yang ada di sekitar sekolah, tempat internal sendiri. Bagi yang ikut ya mungkin ke kampus tadi Pak. Ya. Oke Bapak, Pak tadi bagus Pak. Saya jadi banyak belajar ke Bapak nih ya tadi cara mengambil keputusan seperti itu Pak. Ya, yang jelas berbagai macam keputusan juga mungkin akan lebih baik ketika semuanya terbuka dan dibicarakan secara bersama-sama. Kenapa? Pihak sekolah juga sangat memperhatikan sekali kondisi ekonomi masyarakat. Dalam artian harus ada keberpihakan kepada siswa, keberpihakan pada orang tua. Karena sebetulnya kami juga sebagai kepala sekolah, sebagai guru juga sama-sama orang tua begitu. Punya anak. Sehingga kalau hal ini disampaikan dan kemudian didiskusikan dengan baik, kemudian karena apa, di satu sisi juga kita disoroti dari berbagai pihak. Kalau ini kan sekolah hanya memfasilitasi begitu. Jadi apapun misalkan seperti kemarin untuk penentuan tour and travel saja. Kan tour and travel ya silakan, karena banyak yang melamar kan tour and travel juga di sekolah. Jadi silakan saja di challenge, diadakan challenging, kemudian langsung berhadapan dengan siswa, nanti biar siswa sendiri yang memutuskan mau kemana ini senangnya begitu. Tapi intinya orang tua sudah diadakan pertemuan Pak. Sudah. Bahkan cek and recheck terhadap data dari anak yang ikut atau tidak, itu kami cek and recheck. Yang ikut mah sudah jelas, kami akan recheck. Yang tidak ikut pun kami cek and recheck ke orang tuanya. Karena apa? Karena pernah kejadian anak yang ketika rombongan yang di sekolah sudah pulang, ternyata ada satu anak yang belum pulang. Kenapa tuh Pak? Karena begitu dicek ternyata anak tersebut statusnya tidak ikut. Tetapi izin ke orang tuanya ikut. Nah, ternyata dia itu berangkat entah kemana dengan seseorang atau dengan rombongan lain. Ini jangan sampai seperti itu. Jadi kami pun mengumpulkan orang tua yang notabene-nya mereka menyatakan tidak ikut. Jadi ada konfirmasi dan kemudian klarifikasi. Ternyata ada juga orang tua yang menyatakan jelas-jelas misalkan atas pengetahuan orang tuanya tidak ikut karena alasan ekonomi atau alasan-alasan yang lain. Tapi setelah disilaturahmikan dengan orang tua juga paham bahwa kami juga menyatakan bahwa ini program bukan wajib harus ikut ke sekolah. Tapi yang jelas kegiatan studi kampusnya harus. Makanya yang tidak mampu secara ekonomi untuk mengikuti dengan jarak yang jauh, ya sudah yang ada saja. Kemarin pun ya bukan berarti kami mengadakan pemaksaan, hanya konfirmasi saja begitu sebetulnya. Anaknya betul sepengetahuan ibu bapaknya gitu, tidak ikut. Kalau tidak ikut ya sudah tidak apa-apa, karena nanti juga di sini. Bahkan yang kedua juga terhadap yang tidak ikut itu kami mencoba untuk dialog dengan teman-teman yang ikut. Bagaimana kesetiakawanan dari teman-temannya, mampu nggak kalau misalkan satu kelas ada 2 orang yang tidak ikut karena alasan ekonomi. Kami juga mencoba untuk dialog dengan teman-temannya yang ikut, bisa mensubsidi entah berapa. Ada juga yang akhirnya 2 siswa di kelasnya yang tidak ikut, kemudian bisa terbawa dengan teman-temannya. Walaupun ya karena masalah biaya dan sebagainya, kami pihak sekolah tidak tahu menang, itu urusan orang tuanya, siswanya dengan travel. Baik Bapak, terima kasih Bapak perbincangannya hari ini sangat menarik dan banyak pelajaran yang bisa saya petik Pak.
Jadi saya rasa percakapan dengan Bapak ya cukuplah saya mendapatkan gambaran ya action Bapak saat menghadapi dilema persoalan sekolahan Pak ya. Iya. Jadi Bapak sudah paparkan panjang lebar dengan rinci penjelasan yang detail kan. Saya mengucapkan terima kasih Pak. Ya, Sekali sama-sama, lagi Pak. saya juga mohon maaf nih. Mudah-mudahan bisa memenuhi harapan. Iya. Ya, terima kasih Pak ya. Ya, sama-sama Pak. Ya.